Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abka Setiawan. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro di Universitas Teknopark Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi terkait manajemen proyek dan keselamatan kerja. Antara lain ada bahaya, inspeksi K3, izin kerja, lototo, dan bahan kimia berbahaya. Untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini. Oke. Pengenalan bahaya. Apa itu bahaya? Bahaya adalah semua sumber termasuk benda, bahan, peralatan, situasi atau kondisi, ataupun aktivitas yang dapat menimbulkan cedera atau kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencemaran, ataupun penyakit akibat kerja. Nah, faktor dan jenis bahaya sendiri itu ada 5. Yang pertama itu bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologis, bahaya ekonomi, dan bahaya psikologis. Di bahaya fisik sebagai contohnya adalah kebisingan, suhu, cahaya atau penerangan, radiasi, dan lain sebagainya. Bahaya kimia ada bahan yang berbahaya beracun, reaktif, mudah menyala, mudah meledak, iritan, korosif, dan radioaktif. Bahaya biologis sebagai contoh virus, bakteri, jamur, tanaman, dan hewan. Bahaya ekonomi ada posisi kerja, postur, pengangkatan manual, dan lain sebagainya. Dan bahaya psikologis itu meliputi stres, intimidasi, kekerasan, emosi negatif, pelecehan, pengucilan, dan lain sebagainya. Oke. Beralih ke R sama dengan probability kali safety. Nah, sebagai catatan, R itu merupakan nilai risiko. Probability itu merupakan kekerapan atau frekuensi terjadinya suatu bahaya, dan severity merupakan nilai keparahan dari suatu dampak yang akan terjadi. Nah, sebagai risiko, risikonya adalah kemungkinan satu atau lebih keadaan bahaya yang dapat terjadi yang mengakibatkan cedera atau kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencemaran, ataupun penyakit akibat kerja. Penilaian risiko adalah hasil perkalian antara lain kekerapan atau frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Nah, dampaknya adalah merupakan konsekuensi dari risiko ataupun bahaya yang muncul, termasuk dalam bahaya injury atau luka pada orang, kebakaran, penyakit akibat kerja, kerusakan properti, dan pencemaran lingkungan. Biasanya juga masuk di dalamnya reputasi dan pelanggaran peraturan perundangan. Oke, selanjutnya ke pengendalian bahaya. Itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau menurunkan nilai risiko dari suatu bahaya, atau memelihara nilai risiko yang sudah dapat diterima dari suatu bahaya. Hierarki pengendalian bahaya dan kontrol atau kontrol risiko. Di sini ada eliminasi, menghilangkan sumber bahaya, ada substitusi, mengganti alat atau mesin atau bahaya menjadi lebih aman. Selanjutnya ada rekayasa, modifikasi atau perancangan alat, mesin, atau tempat kerja lebih aman. Administrasi, prosedur, aturan pelatihan, durasi kerja, rambu dan atau tanda bahaya, dan APD alternatif. Terakhir, alat pelindung diri. Nah, selanjutnya adalah inspeksi K3. Inspeksi K3 adalah kegiatan untuk memeriksa dan mendeteksi semua kondisi termasuk peralatan, proses kerja, material, lokasi kerja, dan prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun pencemaran lingkungan sehingga dapat dicegah atau diminimalkan resikonya. Nah, tujuan dari inspeksi K3 itu sendiri adalah yang pertama menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan bebas bahaya. Yang kedua, mengamati dan memastikan pelaksanaan norma-norma K3 di lapangan dijalankan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya-bahaya muncul di lapangan.
Yang keempat, memelihara kualitas produksi dan jalannya operasional yang lebih menguntungkan. Dan yang terakhir adalah menemukan perilaku kerja aman karyawan. Nah, apa saja yang perlu diinspeksi di tempat kerja? Itu yang pertama adalah mesin produksi, melakukan inspeksi terhadap kondisi mesin produksi diantaranya yang memiliki potensi bahaya tinggi. Yang kedua adalah peralatan kerja, memastikan semua peralatan kerja yang digunakan dalam kondisi baik fungsi, tools, alat berat termasuk alat angkut beserta perangkatnya. Yang ketiga, material atau bahan, memeriksa semua kondisi bahan masih baik. Yang keempat, fasilitas pengolahan lingkungan atau bisa disebut udara, air, dan tanah, memeriksa semua fasilitas seperti IPAL, WTP, alat pengendali udara, dan TPS, LB3. Nah, itu pastikan tidak ada bahan yang keluar melebihi baku mutu. Yang kelima, area kerja, memastikan housekeeping di area kerja tertata dengan baik dan kondisi aman untuk melakukan aktivitas kerja. Yang keenam, peralatan emergency, memastikan kondisi termasuk kecukupan dan kelayakan peralatan tanggap darurat di lokasi kerja dalam keadaan baik. Nah, di sini hal yang dibutuhkan dalam melakukan inspeksi itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan tentang peraturan dan prosedur K3. Yang kedua adalah pengetahuan tentang undang-undang K3 atau standar internasional. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang potensi bahaya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pengalaman dengan prosedur kerja. Nah, observasi K3 adalah suatu upaya untuk memastikan perilaku kerja karyawan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan tindakan untuk aman yang membahayakan dalam pekerjaan. Nah, hal apa yang diamati dalam observasi adalah perilaku aman safety, yaitu perilaku yang mempraktikkan cara kerja yang sesuai dengan persyaratan dan norma-norma K3 perusahaan. Selanjutnya, perilaku tidak aman, yaitu perilaku kerja yang berpotensi mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan properti, pencemaran lingkungan, dan gangguan proses produksi. Nah, di sini kita mengambil contoh perilaku yang tidak aman. Ada 5. Yang pertama, cara kerja yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang kedua, sikap kerja yang tergesa-gesa. Nomor 3, kekurangan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, kelelahan dan kejenuhan. Dan yang kelima, mengambil jalan pintas. Nah, kita beralih ke izin kerja. Di sini izin kerja adalah permohonan yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan kerja dari pemilik pekerjaan, pemilik area, dan EHFS unit. Permohonan ini ditujukan untuk semua jenis pekerjaan non rutin atau pekerjaan rutin lainnya yang dilakukan namun tidak sesuai dengan prosedur kerja SOP atau tidak didukung peralatan yang sesuai, atau pekerjaan non rutin yang dilakukan di area yang berisiko tinggi. Nah, tujuan izin kerja itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan yang sistematis bagi karyawan maupun kontraktor yang harus melakukan pekerjaan berpotensi bahaya. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang melakukan izin kerja itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerja dingin, meliputi kerja di ketinggian, kerja di ruang terbatas, galian, pengangkatan, dan di dalam air. Dan yang kedua, kerja panas, itu adalah semua aktivitas yang dapat menimbulkan sumber nyala api. Nah, permohonan izin kerja sendiri itu pemohon izin kerja itu meliputi utility atau engineering, kontraktor atau subkontraktor. Nah, lanjut ke materi Lototo.
Apa sih LOTOTO itu? LOTOTO adalah singkatan dari lock out, take out, dan three out. Lock out itu merupakan tindakan pencegahan dengan menggunakan alat gembok yang mengunci peralatan atau mesin dan dari potensi pelepasan energi berbahaya pada saat diperbaiki, sehingga semua orang lain tidak bisa mengoperasikan peralatan atau mesin tersebut. Nah, sedangkan take out adalah merupakan tindakan pencegahan yang memasang tanda bahaya untuk melarang pengoperasian suatu peralatan atau mesin yang sedang diperbaiki. Dan three out adalah merupakan tindakan pengujian terhadap semua sumber energi sudah terisolasi sebelum memulai pekerjaan perbaikan. Tindakan ini juga dilakukan sebelum menyerahkan peralatan atau mesin kepada user. Nah, dasar pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja Camp Menaker nomor Cap 187 garing MEN garing 1999. Kegiatan industri yang mengolah, penyimpanan, mengedarkan, mengangkut, dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan terus meningkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan, maupun sumber daya lainnya. Nah, definisi bahan kimia berbahaya BKB adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instansi, dan lingkungan. Nah, di sini sifat bahan kimia berbahaya itu ada banyak sekali jenisnya ya. Jadi bahan yang merupakan bahan yang menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau kematian. Proses masuknya ke dalam tubuh bisa terserap karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Bahan kimia yang karena reaksinya dapat merusak jaringan hidup, logam atau bahan lainnya, itu bahan kimia dengan sifat fisika dan kimia ditetapkan untuk cairan. Ada 3. Pertama, cairan mudah terbakar. Yang kedua, cairan sangat mudah terbakar. Dan ketiga, gas yang mudah terbakar. Nah, apabila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Oke. Selanjutnya oksidator apabila reaksi kimia atau penguraian menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran. Soalnya bahan kimia karena sifat dapat membahayakan bagi lingkungan baik hewan maupun tumbuhan. Jelasnya iritasi, bahan kimia yang reaksinya dapat menimbulkan kerusakan atau peradangan atau iritasi apabila kontak dengan permukaan kulit, mata ataupun saluran pernapasan. Nah, prinsip utama dalam mengenai bahan kimia berbahaya itu adalah think before doing. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebelum mencampur, mereaksikan, memindahkan atau menyimpan bahan kimia perlu dipikirkan kemudian apa yang terjadi akibat tindakan tersebut. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Ari, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.